Cerita akan berfokus pada seorang wanita bernama Aisyah. Dimulai dengan Aisyah yang sedang berbicara dengan sang ayah setelah membatalkan pernikahannya. Di sini Aisyah mengatakan kalau tadi malam ia hampir saja melakukan bunuh diri. Namun karena teringat sosok sang ayah, ia pun mengurungkan niatnya. Aisyah lalu meminta maaf kepada ayahnya atas kejadian ini, dan sang ayah yang sangat pengertian sama sekali tidak mempermasalahkan keputusan Aisyah tersebut. Alasan Aisyah membatalkan pernikahannya adalah karena selama 7 tahun ini ia selalu teringat kisah cinta di masa lalu yang selalu menghantuinya, serta sebuah pertanyaan yang selalu muncul di benaknya, yaitu kenapa dia tidak datang pada saat itu. Apakah sebenarnya yang terjadi pada Aisyah? Aisyah adalah seorang penulis pemula, juga seorang wanita independen dan progresif dari Mumbai. Di sini Aisyah sedang berkunjung ke Delhi bersama teman-temannya untuk melakukan penelitian yang akan dijadikan bahan untuk bukunya yang akan datang. Aisyah bertemu dengan seorang pemandu lokal bernama Dev. Di sini mereka mengunjungi sebuah rumah tua di Delhi yang diberi nama Netaji's Manor, yang juga merupakan tempat tinggal Dev bersama keluarganya. Lalu Dev mengajak mereka berkeliling dan memperkenalkan keluarganya. Melihat Dev yang tampan dan baik hati, Aisyah mulai tertarik dengannya. Di hari berikutnya, Aisyah kembali mengikuti tur dengan Dev. Namun kali ini Aisyah membooking semua tiket tur agar bisa berdua saja dengan Dev. Mereka lalu mulai berkeliling hingga muncul benih-benih cinta di antara mereka. Sesungguhnya dan akulah pemilik hatimu. Kau kan rasa cinta yang terdalam. Bersamamu kita bahagia selamanya. Suatu hari Aisyah membuat keributan di depan rumah Dev hingga menarik perhatian semua orang. Saat Dev keluar, Aisyah malah melamar Dev di depan umum dan mereka pun akhirnya menikah. Setelah acara pernikahan, Dev membawa Aisyah ke rumahnya. Keluarga Aisyah sedikit terkejut melihat tingkah Aisyah yang sama sekali tak mengerti adat istiadat. Namun karena melihat ketulusan cinta Dev, mereka pun tetap menerimanya. Aisyah yang terbiasa hidup bebas berusaha beradaptasi dengan keluarga Dev yang overthinking dengan mereka, meskipun Aisyah merasa tidak nyaman. Hingga suatu hari ibunya Dev memergoki Aisyah yang sedang merokok, segera menegur Dev, lalu Dev segera meyakinkan sang ibu kalau semua akan baik-baik saja. Malam harinya setelah melakukan push rank, Aisyah ingin bercerita tentang keluh kesahnya. Namun Dev malah tertidur dan mengabaikannya, hingga Aisyah memilih keluar kamar untuk menenangkan diri. Suatu hari, Aisyah berniat memberi kejutan pada Dev kalau ia diterima sebagai mitra termuda di sebuah perusahaan, di mana ia akan mulai bekerja di hari Senin sampai Jumat. Namun Dev tak mengizinkannya karena Dev yang seorang pemandu wisata akan bekerja di hari Sabtu dan Minggu, dan mereka tak akan punya waktu untuk bersama. Di sini Aisyah mengungkapkan kalau ia hanya ingin mereka tinggal di rumah sendiri suatu hari nanti. Namun Dev yang merasa rumah dan tempat ini merupakan jati dirinya langsung menolak, padahal Aisyah merasa kalau ia sudah melupakan jati dirinya sendiri demi bisa hidup bersama Dev. Beberapa minggu kemudian, tepat di hari ulang tahunnya, Aisyah mengabarkan pada Dev kalau saat ini ia sedang hamil, yang tentu saja membuat Dev sangat bahagia. Namun tidak dengan Aisyah karena ia merasa belum siap dan masih ingin berkarir di masa mudanya. Lalu Dev meyakinkan Aisyah kalau ia tetap bisa berkarya meskipun sudah menjadi seorang ibu. Lalu mereka yang merasa akan memiliki anak perempuan segera mempersiapkan sebuah nama yang diambil dari gabungan nama mereka, yaitu Disha. Mereka pun menjalani hari-hari yang bahagia, dan terlihat Dev memiliki kebiasaan, yaitu menggeserkan sandal Aisyah saat akan turun dari ranjang. Suatu malam, karena melihat Aisyah yang bosan di rumah, Dev lalu mengajaknya ke sebuah klub malam demi menyenangkan hati istrinya. Saat sedang makan malam,
Tiba-tiba Dev cegukan, lalu Aisyah dengan refleks memegang hidung Dev dan cegukannya pun berhenti. Dan tanpa diduga, Aisyah mengalami keguguran yang membuat mereka sangat terpukul. Namun di sini sang ibu malah marah-marah karena mereka selalu mengabaikan nasihatnya. Aisyah yang merasa semakin frustasi karena sikap mertua yang selalu menyalahkannya, seketika meluapkan emosinya kepada Dev. Di sini Dev berusaha menenangkannya, namun karena Aisyah terus-menerus menyeret ibunya dalam masalah ini, akhirnya Dev pergi untuk menenangkan diri. Bahkan ia meluapkan emosinya pada 3 orang pemuda yang membuatnya dipukuli hingga terluka. Saat terbangun, Aisyah melihat bercak darah di bantal Dev, segera keluar berniat untuk mengobatinya. Namun ternyata Dev sudah diobati oleh ibunya yang membuatnya kecewa. Hari-hari pun mereka lalui tanpa bicara, dan Dev selalu terlihat lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya hingga membuat Aisyah semakin kecewa. Hingga akhirnya Aisyah mengambil sebuah keputusan terbesar dalam hidupnya, yaitu pergi dari rumah tersebut dan mengatakan kalau pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Aisyah juga mengatakan kalau ia tak lagi mencintai Dev. Beberapa hari kemudian, Dev datang ke rumah Aisyah bersama keluarganya. Sang ayah lalu segera pergi karena tak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Di sini si ibu berusaha memujuk Aisyah agar kembali bersama Dev, lalu menganjurkan agar mereka berbulan madu ke Kashmir, dan Aisyah pun menyetujuinya. Aisyah yang tiba lebih dulu kembali memakai kalung pemberian Dev, lalu menunggu kedatangan Dev di tepi sebuah sungai. Namun Dev tak kunjung datang, yang membuat Aisyah kembali dibuat sangat kecewa, lalu membuang kalung tersebut. Dan itulah kisah masa lalu Aisyah yang selalu dibebani sebuah pertanyaan selama bertahun-tahun. Kenapa Dev tak datang saat itu? Kembali ke timeline utama. Aisyah meminta izin kepada sang ayah untuk menghadiri sebuah sesi pembacaan buku di Delhi. Sang ayah yang awalnya khawatir karena Delhi merupakan tempat yang kelam bagi Aisyah, akhirnya setuju setelah Aisyah meyakinkannya kalau ia akan berusaha untuk melupakan masa lalunya. Lalu Aisyah pergi dengan sebuah kereta, di mana ia berada satu kabin bersama seorang wanita bernama Anu dan putrinya yang bernama Pulti. Anu memulai percakapan dengan memperkenalkan diri kepada Aisyah. Di sini Aisyah sedikit merasa risih karena ibu dan anak ini terlalu banyak bicara, hingga ia pergi keluar kabin lalu meminta sebatang rokok kepada seorang penyanyi yang kebetulan ada di kereta tersebut. Saat kembali ke kabin, Anu menawarkan makan siang pada Aisyah, lalu mereka melanjutkan percakapan, hingga akhirnya Anu memberitahu tempat tinggalnya bersama suaminya, yaitu Netaji Manor, yang berarti Anu dan Pulti adalah istri dan anaknya Dev. Aisyah yang terkejut segera keluar untuk menenangkan dirinya, lalu menelpon sahabatnya untuk sekedar bercerita. Mendengar itu, sahabat Aisyah meyakinkannya untuk segera melupakan Dev. Namun Aisyah masih yakin kalau Dev mencintainya dan masih penasaran dengan ketidakdatangan Dev di Delhi 7 tahun yang lalu. Lalu Aisyah meminta kepada petugas untuk pindah kabin. Namun saat itu kereta sedang penuh. Tak punya pilihan lain, Aisyah lalu kembali ke kabinnya. Di sini Anu bercerita tentang kebahagiaannya setelah menikah yang lalu ditepis oleh Aisyah, karena belum tentu orang akan merasa bahagia setelah menikah. Anu pun sejenak terdiam, lalu mengatakan kalau ia bersyukur karena selalu ada Pulti yang menemani hari-harinya. Detik demi detik dilalui Aisyah dengan menahan kesedihan, hingga perjalanan terasa begitu lama. Aisyah pun lebih banyak menghabiskan waktu di luar kabin. Lalu kereta berhenti di sebuah stasiun, dan ketika kembali berjalan, Aisyah yang berjalan menuju kabin malah bertemu dengan Dev yang membawa kue ulang tahun untuk istrinya.
Seketika Aisyah meluapkan emosi dan pertanyaan yang selama ini muncul di kepalanya. Namun ternyata itu hanya khayalan, di mana mereka hanya terpaku kemudian dikejutkan oleh Anu yang menyambut kedatangan Dev. Anu lalu mengenalkan Aisyah pada Dev, dan mereka berpura-pura tidak saling mengenal. Di sini Aisyah terkejut saat mengetahui nama lain dari Pulti adalah Disa, di mana nama itu adalah nama calon anak mereka dulu. Lalu Aisyah mengambil foto mereka, kemudian keluar sambil menangis. Tak lama Dev pun menyusul. Aisyah yang kesal lalu memarahi Dev karena memberi nama Disa pada anak mereka. Pagi harinya, Anu mengantar Pulti ke toilet dan tinggallah Aisyah berdua dengan Dev. Di sini Aisyah berniat pergi, namun secara spontan Dev melakukan kebiasaannya menggeserkan sandal Aisyah yang membuat Aisyah terdiam. Dev lalu bertanya alasan Aisyah belum menikah, namun sebelum menyelesaikan jawaban, Anu keburu datang dan membuat Aisyah sedikit kecewa. Tiba-tiba Dev cegukan, dan secara spontan Aisyah memegang hidung Dev, di mana itu merupakan kebiasaan lama yang selalu dilakukannya saat suaminya cegukan. Melihat itu Anu menjelaskan kalau yang dilakukan Aisyah juga selalu dilakukan oleh ibu mertuanya yang diajarkan oleh salah satu kerabatnya. Kereta kembali berhenti di sebuah stasiun, lalu Dev keluar bersama Pulti untuk membeli cemilan. Tinggallah Aisyah berdua dengan Anu. Di sini Anu bercerita tentang masa lalunya. Ternyata Anu hamil di luar nikah, lalu pacarnya meninggalkannya, dan setelah anaknya lahir, Dev bersedia menikahi Anu dan memeluk Pulti tanpa pernah bertanya tentang masa lalu Anu. Dev hanya meminta agar anak itu diberi nama Disa, agar Dev bisa selalu mengingat Aisyah dan calon anaknya dulu. Mendengar itu Aisyah tak sanggup berkata apapun, lalu kembali keluar untuk membasuh wajahnya. Namun ia sedikit lega karena tahu Dev masih mencintainya. Namun masih tersisa satu pertanyaan saat Dev tidak datang menemuinya di Kashmir dahulu. Dan akhirnya, kereta pun tiba di Mumbai. Semua penumpang bersiap untuk keluar. Aisyah yang berniat bertanya langsung pada Dev seketika terhalang oleh Anu. Tanpa diduga, Anu mengucapkan terima kasih atas semua yang diberikan Aisyah padanya. Yang ternyata, Anu telah menyadari kalau Aisyah adalah mantan istri Dev setelah melihat Aisyah memegang hidung Dev tadi. Saat akan pergi, Dev hanya terdiam seperti patung. Anu yang mengerti memberi isyarat pada Dev untuk segera menjelaskan semua pada Aisyah. Dev segera berlari menemui Aisyah, lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia datang ke Kashmir dan melihat Aisyah di tepi sungai menunggunya. Namun setelah melihat sebuah kalimat, ia merasa sepertinya seluruh alam mencoba mengatakan sesuatu padanya, sehingga ia mengurungkan niatnya. Dev lalu mengambil keputusan untuk meninggalkan cinta sejatinya, agar cinta itu bisa bebas mengejar cita-citanya. Dev merasa selama ini ia telah mengekang Aisyah dalam ruang sempit di dalam Netaji Manor. Bahkan Dev juga telah membaca novel Aisyah berkali-kali, dan menyadari bahwa Dev bukanlah tujuan hidup Aisyah yang sebenarnya. Dev juga meminta agar Aisyah tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Aisyah pun menerima kenyataan bahwa tak selamanya cinta harus saling memiliki.
Dan terjawablah sudah beban yang telah ditanggung Aisyah selama bertahun-tahun. Setelah meluapkan semuanya, mereka lalu keluar dengan perasaan haru sekaligus lega, lalu melanjutkan kehidupan mereka. Di akhir film terlihat Aisyah yang melanjutkan tulisan novelnya tentang kisah cinta mereka yang diberi judul Jalebi, cinta yang tak ditakdirkan untuk bertemu.